semuanya, aku Azahra. Aku Fatin. Selamat datang di Sudut Manyar episode 0. Ya gimana nih mas kabarnya mas? Kan sudah masuk perkuliahan baru yang sebelumnya offline jadi online dan sekarang masih online lagi. Gimana kabarnya mas? Nah, kalau dari aku sih alhamdulillah baik-baik aja ya. Cuman ya gini, jadi yang transisi dari offline ke online itu bener-bener perubahan yang 180 derajat, bener-bener yang kita dari sering banget ketemu sama teman-teman, terus yang sering ketemu sama dosen untuk pembelajaran secara langsung itu tiba-tiba berubah melalui platform online. Dan itu juga salah satu beban gitu loh kalau menurut aku, tapi ya namanya juga mahasiswa ya harus bisa ngejalanin, gimana lagi gitu. Kalau kamu gimana, Zar? Tambah susah sih mas ya, tugas-tugasnya semakin banyak kan ya. Iya, Terus yang bener. harusnya ketemu dosen tadi jadi harus online. Bener, susah Mas. semuanya, jadi Bener. kayak ribet gitu loh. Apalagi biasanya nih kalau kita ya habis kelas itu biasanya pasti omong-omongan gitu loh sama teman-teman. Jadi kayak kalau udah Ngobrol-ngobrol di selesai, depan iya kelas. bener, ngomongin tugas, terus kayak sambat bareng. Yang penting bareng. Sekarang nggak bisa. Kelas sudah selesai ya udah kita diem kerjain tugas maksudnya. Bener. Terus Oke. ngomongin apa nih? Tadi di awal kan kita sempat bilang sudut manyar. Sudut manyar itu apa sih mas sebenarnya mas? Nah, Sudut Manyar ini itu program terbaru dari Himpunan Mahasiswa Diploma Sipil yang akan membicarakan isu-isu penting dan informasi-informasi terkait kehidupan di kampus Manyar. Selain itu, di sini kita juga bakal bahas-bahas bincang yang menarik dan akan kita salurkan untuk teman-teman yang ada di rumah. Jadi biar kita yang ngulik informasinya, teman-teman tinggal nerima aja. Asik kan? Kita udah bela-belain loh kayak gini loh. Jadi nonton. Jadi bisa dibilang kalau Sudut Manyar ini salah satu media yang digunakan dari kampus Manyar buat membagikan informasi-informasi terkini kepada teman-teman yang ada di rumah gitu. Yap, benar banget. Jadi diharapkan dengan adanya Sudut Manyar ini sendiri, teman-teman juga nggak bakal ketinggalan nih sama informasi yang bakal kita update terus. Dan teman-teman juga yang siapa tahu ya udah kangen nih kayak bentukan kampus Manyar gimana sih sekarang, atau teman-teman 2020 yang pengen tahu nih gimana bentukan kampus Manyar, bisa banget nih nonton dari Sudut Manyar. Bener nggak, Zar? Bener-bener. Nah, ini karena kita udah juga lama nih nggak ketemu offline nih, ini kayak akhirnya ketemu manusia nih kita sekarang. Udah lama nih, terlalu lama online kali ya. Langsung aja kali, kita ada siapa sih tadi sih? Jadi narasumber pertama itu sosoknya perempuan. Sosok yang keren. Keren. Terus gimana lagi nih? Kayaknya aku tahu nih anaknya ini. Oke, berarti udah ketebak nih ya siapa ya? Bener. Ya udah, kita langsung aja. Yuk. Yuk apa? Aku bener-bener Yuk apa? Aku nggak ngerti. Siang-siang ya. Udah kita panggil buat Zuman, Zar. Udah antusias nih. Waduh. Keren. Emang dua orang ini emang nggak ada lawannya, terbaik ya. Ya, biar kita nggak lama-lama nih ya. Ini kan Zoom-nya nggak tahu nih unlimited apa enggak nih ya. Langsung aja kali, Zar, silakan. Oke, buat pertama-tama ini aku mau tanya buat Mbak Fitri sama Mas Roni. Kan selama ini kita kuliahnya online, sekarang pun online. Kangen nggak sih Mbak sama kuliah offline gitu? Kalau dari aku sendiri ya pastinya kangen sih ya. Soalnya tuh online sama offline tuh pasti rasanya beda banget kan. Terus sama lagi kalau misalnya kita lagi offline gitu, kalau mau ngerjain tugas, mau apa tuh kayak Noel temen tuh kayak gitu kan, kerjain di mana gitu kan langsung bisa gitu. Nah kalau misalnya sekarang online tuh ngechat dulu, nyepam temen kita, nelpon tuh kayak kok gini banget ya, kayak ngerasa sebenarnya nggak sendiri sih, tapi rasanya tetap sendirian gitu kalau online. Itu sih mungkin dari Roni. Ya kalau dari aku sih, kalau kangen ya nggak banget sebenarnya, karena memang saat online pun aku pun sering bertemu sama teman-teman walaupun memang secara virtual gitu kan, tapi memang kesannya tuh nggak seenak saat kita ketemu interaksi langsung. Dan impact-nya pun ke 2019 ya intinya. Kalau ke angkatanku ya fine-fine aja kalau misalkan kita online, karena udah sering ketemu kan dulu, udah akrab gini-gini. Tapi untuk yang ke 2019 bahkan ke yang 2020 itu saya pribadi itu masih belum akrab gitu, itu kendalanya. Dan itu kalau halangannya kalau misalkan dalam kondisi ya online ini.
Jadi kayak nggak bisa kurang deket lah ya sama antar angkatan gitu ya jadinya. Padahal Benar kalau sekali. tiap Bener ketemu banget. lewat gitu ada cutting, ada Benar sekali. kita sama-sama. Terutama 2020 sih, Nah, yang bener. kita kayak nggak tahu sama sekali kayak aku punya adik tingkat ya kan, sekarang adik tingkatku 2, Makanya. tapi nggak tahu wujudnya gimana. Benar sekali. Kami menunggumu 2020 untuk offline. Ya, kalau gitu kalian ingin gak sih kapan terakhir kali ke kampus itu, Mas Roni, Mbak Fitri, terakhir kali ke kampus itu ada urusan apa gitu? Atau benar-benar terakhir itu waktu tahun kemarin? Kapan ya? Oh, ini sih kapan ya Ron? Bulan Juli, Juni, antara itu nggak sih? Yang waktu kita di Sekre. Kamu ada nggak ya? Ada Ron. Ada gula. Ya itu aku terakhir kali ke kampus sama Roni sama teman-teman juga. Ada urusan lah di kampus gitu kan, di Sekre tuh ngumpul. Ya cuma kondisinya itu bener-bener nggak ada orang sama sekali. Cuma kita doang itu yang lagi berurusan itu tadi yang di Sekre kan, cuma berberapa ya itu. Berenam kalau nggak salah, berlima kalau nggak salah, cuma berlima. Dan itu di kampus kan biasanya kalau waktu jam 6-an gitu, jam 6, jam 7 itu kayak masih rame gitu kan, ada orang. Kalau waktu offline itu bener-bener cuma tinggal berlima itu kayak uji nyali sih. Sepi banget kampus. Yang dibilang Fitri tadi sangat sepi, dan ya aku kaget aja walaupun dalam kondisi azan gitu kan, biasanya rame kalau buru-buru ke masjid kan. Ini malah yang berjemaah cuma 2 orang, 3 orang. Waduh, parah banget. Pokoknya pas itu sepi banget kampus Manyar itu. Walaupun ya dosen tuh ada, cuma mahasiswanya tuh yang nggak ada. Sepi banget pokoknya. Gitu. Jadi benar-benar udah lama ya, dan kesana pun gak ada orang sama sekali nih. Oh iya, ini kayaknya aku sama Zara lupa nih. Kita tiba-tiba langsung nyapa Mas Roni sama Mbak Fitri tanpa mereka perkenalan dulu, Zar. Emang Iya benar. Iya, se-hype itu untuk ngomong-ngomongan nih. Boleh mungkin kenalan Langsung ngobrol. Fitri sama Mas Roni. Boleh. Baik. Jadi perkenalkan, saya Firdaus Zamuri Fauzi, biasa dipanggil Roni ya di sini. Di sini saya sebagai ketua umum jemaah yang. Oke, perkenalkan aku Fitri Dijayanti selaku ketua himpunan mahasiswa diploma sipil. Biasanya dipanggil Fitri, beberapa juga manggilnya DJ. Terserah yang enak mau manggil yang mana. Itu di sini mau ngobrol-ngobrol nih sama Fatin sama Zara. Saking aslinya ngobrol tadi lupa kenalan ya, Bang. Enggak apa-apa, berarti udah ngalir banget. Zara gimana, Zara? Ayo, sambil mengingat-ingat lagi, kan Mbak Fitri sama Mas Roni kan kuliah sudah semester 6 ini ya, udah lama lah ya. Menurut Mbak Fitri sama Mas Roni, kampus Manyar ini punya ciri khas gitu nggak sih, yang ngebikin dia itu beda dari kampus-kampus lain? Ya, kalau menurutku ya, semenjak maba sampai sekarang pun yang selalu saya banggakan itu ya, yang pertama itu dari DV-nya. Dari DV itu kalau dalam kondisi offline ya, dan itu pun sudah diakui oleh jurusan lain gitu, diakui kalau misalkan wah DV itu sangat kompak, banyak banget, bisa ngebandingin sama fakultas nyala gitu, sampai hampir serata kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena ya prestasinya yang banyak. Dari dulu pun itu prestasi dari DTS itu sudah banyak, tapi dalam kondisi dulu itu kondisinya hanya di non akademik. Tapi sekarang itu akademi sangat luar biasa dan peningkatannya juga sangat pesat gitu. Ya setuju sih, aku juga sama Roni gitu. Aku kan juga ikut UKM kan. Dulu tuh waktu pertama kali ikut UKM tuh benar-benar kan gak ada temen di satu jurusan. Jadi kayak aku tuh sendiri. Terus aku bilangnya dari jurusan apa gitu kan, ketika ditanya tuh mereka nggak pada ini apa nah dari DS itu devil ya, mereka tuh bilangnya itu, jadi kayak lebih dikenal devilnya gitu loh waktu itu. Terus ya udahlah, aku sok-sokan aja gitu kan jurusan kita tuh kayak private gitu kan, anjir private, ya udah jadi berasa VIP dong ya kan waktu itu ya, eksklusif gitu ya, kayak nggak ada lagi, cuma kita aja gitu.
Yoi, bener banget. Kalau di jurusan lain kan kayak mereka tuh punya temen gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak oke, aku kan VVIP gitu kan. Jadi kayak ngapain sih minder-minder gitu waktu itu. Terus ya udah mereka tanya kayak devilnya apa dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin prestasi ya kayak KJI, KBGI kan emang kita tuh like hype banget gitu. Apalagi sekarang beberapa tahun terakhir juga kita ada di PKM-nya juga juara, terus sekarang tiap tahun juga ngirimkan mawapres, kayaknya juga mawapres dari jurusan kita yang dari sarjana terapan. Jadi kayak sebenarnya kalau ciri khas itu hal-hal yang berkesan sih kalau menurutku. Kalau di kampusnya sendiri ya terutama itu ada di masjid sama di lapangan volinya. Itu kayak ngerasa diploma sipil banget lah kalau misal kita ke lapangan voli itu kan ada tulisannya diploma sipil gitu ya. Itu kayak mayar pret banget cuy. Lu mau foto di sana juga keren banget sih udah gitu. Ya sih benar sekali, dan yang membedakan dari kampus Manyar daripada jurusan lain pun itu terletak dalam masjidnya. Jadi ya Manyar itu punya masjid sendiri, daripada yang lain kan hanya musola gitu kan. Jadi kita punya masjid sendiri gitu. Oke, jadi emang dari Manyar itu ada ciri khasnya sendiri gitu lah ya. Nah, Oke, keren. Jadi ini nih, aku mau tanya deh selanjutnya. Kan Mas Roni sama Mbak Fitri ini udah akademis jalan, non akademis juga jalan nih. Nah, selama menjalankan kedua rutinitas ini tuh ada kesulitan nggak sih untuk time manajemennya gimana tuh? Ini apalagi kita kan udah mahasiswa semester tua-tua nih, kayak aduh banyak beban pikiran, tapi di satu sisi proker juga jalan. Oke, kalau dari aku ya, jadi awalnya yang kayak time managementku kacau itu waktu kita online sih sebenarnya. Kalau waktu offline tuh masih kayak bisa ngeminimalisir, meskipun kadang kita tuh nggak bisa kalau harus maksimal di semua bidang yang sedang kita jalani gitu kan. Apalagi kalau dulu aku di semester 1 sampai 3 ke 1 2 gitu, kayak semester awal-awal aku emang senengnya lebih ke event. Jadi kayak aku cari-cari kepanitiaan gitu, pokoknya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan istilahnya kayak gitu. Sebenarnya juga gak menyenangkan banget sih, tapi ya carinya itu yang menyenangkan gitu. Jadi waktu itu kalau semester 1 2 emang aku sengajanya fokusnya ke event. Jadi di setiap tahun atau setiap semester itu aku selalu punya fokusku masing-masing gitu. Jadi kayak misal semester 1 ke akademik dulu, semester 2 aku pengen cari pengalaman dan lain sebagainya, itu udah aku plan memang dari awal. Jadi ketika aku harus fokusnya lebih ke akademik atau kemana, itu memudahkan aku juga sih. Jadi kayak akademik yang ini kira-kira aku masih bisa ngejar sih kalau meskipun aku kayak skip kelas berapa kali gitu atau gimana. Nah kayak gitu. Jadi jangan lupa kan kita masih mahasiswa juga ya. Kita mahasiswa, tanggung jawab kita tuh juga kuliah gitu. Jadi time manajemennya itu punya punya pilihan hidup, bukan pilihan hidup juga sih, punya pilihan yang kalian prioritaskan itu penting sih. Jadi kalau aku mainnya di sana. Ya, kalau dari aku sih time manajemenku sebelum online ini ya agak berantakan sama agak kacau. Tapi kekacauan itu kayak tertutupi dengan teman-teman yang mengingatkan. Sedangkan kalau dalam kondisi online ini, yang pertama-tama online ya saat kita awal terkena pandemi itu benar-benar kacau banget gitu. Banyak agenda yang kosong yang seharusnya diisi oleh hal-hal yang penting, tapi kayak masih mager gitu kan, belum bisa beradaptasi dengan pandemi. Tapi dengan seiring berjalannya waktu itu lama-lama kayak tersadar gitu kan. Gara-gara kalau misalkan aku termenung kayak gini terus gak terjadwal gini, aku bisa stres gitu kan, ketinggalan banyak matkul, takutnya banyak yang ngulang gitu kan istilahnya. Jadi dan ditambah ini kan ada dorongan buat maju sebagai ketua ini kan, jadi mau gak mau aku harus belajar lebih untuk time management yang lebih baik. Dan semenjak saat jadi ketua ini aku kayak benar-benar mengatur time management dengan sebaik mungkin, seperti yang dicontohkan Fitri tadi, menulis to-do list kegiatan-kegiatan yang dilakukan hari ini, hari besok. Benar, kalau misalkan tidak di list gitu ya banyak yang kelupaan, karena aku dan Fitri ini kayak hampir sama, sering lupa istilahnya, dan diingatkan oleh yang dicatat ini, yang to-do list ini, biar selalu ingat, walaupun ini hal remeh hal kecil, tapi ini sangat bermanfaat gitu. Karena walaupun hal kecil itu dicatat gitu,
Karena kalau hal kecil aja ya berantakan, ya hal besarnya pasti berantakan juga istilahnya. Seperti itu. Bener. Jadi time management yang baik baru terbentuk saat ini, dan saat ini pun alhamdulillah masih ya berjalan normal lah, lancar sebagaimana mestinya yang sudah diharapkan. Walaupun masih kadang-kadang tengah jalan masih kadang nggak kontras gitu, tiba-tiba ya aku nggak gelis lagi, kadang ada rasa males lagi gitu kan, ungat-ungatan lah Iya. gitu. Mendisiplinkan diri sih ya, Iya. yang kayak susah banget. Kayaknya Iqomahnya lah yang susah. Iya. apalagi masalah pelupa gitu ya, kayak itu hal wajar untuk semua manusia Nah, gitu ya. benar Kayak kita sekali. perlu untuk mencatat hal-hal kecil gitu. Kalau dari Zara gimana, Zara? Sama nggak kayak gitu, Zara? Apa cuma kita bertiga gitu? Gimana kalau Zara sama Fatih Jangan-jangan ini? Kalau aku sama, asli sebenarnya sama kayak Mas Roli sama Mbak Fitri. Kalau Zara ini gimana, nggak tahu, siapa tahu Zara inget gitu loh semua tugas. Widih. Wih gila sih. Siapa tahu. Sebenarnya ingat, cuma nggak tahu cara buat ngerjainnya. Jadi nunggu. Oke, ini fair ini. Kalau ini fair. Jadinya sama aja gitu sebenarnya jatuhnya ya. Iya, kayak akhirnya beban sendiri ya, kayak mau ngerjain nih sebenarnya. Tapi kayak misal ada tugas nih, biasanya sih gitu. Biasanya ya aku udah habis nih gitu kan. Oke, hari ini aku bakal nyelesain tugas A, B, C gitu kan. Nah, oke. Tugas A dulu, kita buka soalnya. Shred gitu. Nomor 1. Ini gimana mulai Udah kerjainnya? astagfirullah gitu ya. Banget loh, ini kayak aku pernah mau ngerjain sendiri tuh cuman buka terus diem Iya. gitu, malah tutup, soalnya nggak tahu cara ngerjain. Sama banget itu. Ya Allah, Jadi bener-bener. untuk teman-teman itu adalah hal wajar, jadi jangan merasa insecure akan hal tersebut, oke? Bener. Oke, Kalau mantap. itu ada loh. Yoi. 1 jam cuma ngelihatin soal doang, padahal soalnya tuh cuma kayak 3, soalnya kayak cuma 4 gitu kan, tapi cuma 1 jam tuh kayak ya Allah, ini gimana kerjainnya, ya wes. Oke, Teman juga memang. penting. Iya, teman juga penting. Nah, ini aku mau lanjut nih ke Mas Roni nih, lebih spesifik ke JMAA nih, Mas Roni. Jadi kan seperti yang kita tahu kan, berarti segala bentuk kegiatan itu kan bakal diubah menjadi online nih, Mas. Nah, dari Mas Roni sendiri nih, itu dalam menyusun kegiatan program kerja di JMAA itu gimana sih, Mas, adaptasinya dari offline ke online? Terus kayak gimana nyesuaiin biar kegiatan kerohanian di kampus Manyar itu tetap berjalan walaupun online gitu loh. Itu bisa sharing gimana, Mas Roni? Oke, baik. Terima kasih Fatin. Sebenarnya kalau dari JMA sendiri itu agendanya pun bisa sih dalam 2 kondisi, offline maupun online. Contohnya aja kajian kan. Kajian yang sering diadakan di masjid itu ya sifatnya offline, tapi dalam kondisi online pun sama. Namun kondisinya di sini yo faktor antusiasnya dari teman partisipan itu masih lebih kurang kan. Tapi dalam ancang-ancangnya kita mengalihkan dalam kondisi offline ke tiba-tiba online itu, prosedurnya itu ya dari saya pribadi itu merencanakan 2 kondisi terlebih dahulu. Kemudian dari hasil yang apa yang sudah saya buat gitu, yang kira-kira bisa dilaksanakan secara offline dan itu tidak sangat memberatkan dan itu aman untuk dilakukan, ya baru saya itu istilahnya jaras lah ke para senior lah istilahnya, para pendahulu yang dulu-dulu, namanya itu Dewan Suriah namanya. Ya halnya Pak Deris, kalau teman-teman tahu, Mas Dimas yang di lab itu yang sering saya tanyakan, karena memang mereka yang sangat berpengalaman dan dan mereka juga sama-sama menjadi ketua dahulunya. Dan saat ini ya JMAA full, kan kondisinya full online, tapi ada beberapa program memang memang dijalankan secara offline. Contohnya aja kan kayak ya kan ada program kesejahteraan masjid gitu kan, istilahnya bersih-bersih masjid. Toh ya walaupun saya pribadi kan orang masjid kan, istilahnya orang masjid. Tapi kalau misalkan dalam kondisi online ini tidak diurus masjidnya, maka ya tidak berfungsi. Saya menyandang nama ya orang masjid, cuma secara gelar saja, tapi dalam aplikasi itu tidak ada. Jadi itu aja, mungkin lanjut ke itu terlebih dahulu. Nah, kalau tadi kan Mas Fatin tanya ke Mas Roni nih, aku sekarang mau tanya ke Mbak Fitri. Mbak, kan sempat ada tuh surat edaran dari rektor kalau misalnya kuliah ini semester ini bakal dilakuin selama 8 minggu itu online dan sisanya itu offline. Sedangkan sekarang ini kan kayak melihat lagi kondisinya itu pandemi ini kayak belum membaik gitu loh, Mbak. Itu susah nggak sih, Mbak, buat ngatur sumber daya manusianya gitu loh, Mbak? Gimana, Mbak? Oke.
Jadi ini mau meluruskan dulu ya, karena beredar kabar kalau misalnya minggu 9 sampai 16 itu kita mau offline. Sebenarnya itu bukan 100% offline, Kak. Jadi kita perlu cermati juga kalau misalnya ada surat edaran ataupun ya SKS rektor yang beredar. Nah, di surat rektor itu nggak ada kata-kata kalau misalnya offline sebenarnya, tapi uji coba untuk hybrid itu jadi ada 2. Jadi nanti ada kegiatan yang memang secara kita jalan secara offline, tapi tetap ada juga yang secara online. Nah, untuk eksekusinya juga aku belum ada kabar lebih jauh lagi sih sebenarnya, itu hibridnya di ITS mau kayak gimana, apakah 100% praktikum nanti offline, tapi untuk mata kuliah yang lain nanti kayak kuliah dalam kelas itu tetap online apa gimana, aku juga kurang ngerti ya kalau yang mau diuji coba itu kayak gimana. Tunggu aja nanti keputusan yang lainnya. Terus balik lagi masalah buat manage sumber daya ya, yang pasti sih nggak semudah waktu kita offline sih, karena tetap ya, apalagi kita kerjanya itu dalam organisasi tetap sebagai tim, jadi bagaimanapun juga itu gimana ya caranya, kayak hubungan secara ketemu langsung itu kayak face to face itu tetap perlu sih, tetap kayak ya Allah gimana sih caranya kita tuh kayak bukan negur sih, lebih kayak sapa, ngobrol gitu kan lebih enak kalau misalnya lebih ngerasa deket kalau misalnya kita tuh ketemu langsung gitu, daripada kayak kita ya ini kita nge-zoom kayak gini ya, mungkin kayak seru dan lain sebagainya, tapi kayak bisa lebih seru lagi ketika tuh kayak ketemu langsung gitu. Dan aku tuh lebih suka kalau misalnya kerja dalam tim sebenarnya itu lebih banyak kalau kita kumpul gitu loh, entah ngomongin proker agenda, entah coba kayak nongkrong aja tuh, soalnya tuh ngebangun komunikasi kita sama tim kita. Kalau komunikasinya udah baik, otomatis apa yang mau dikerjain bareng-bareng itu jadi lebih mudah juga. Jadi kalau kondisinya online sekarang ini ya, yang dijaga menurutku pertama kali itu adalah komunikasinya sih. Ya itu yang lagi susah banget ya, karena kalau misalnya kita coba ngomong di grup, kadang tuh yang ngerespon ya cuma itu aja gitu, bahkan gak direspon ya gitu. Itu kayak ya sebagai sebagai pemimpin ya kita harus bisa memotivasi teman-teman yang lain juga biar semangatnya nggak turun kayak gitu. Jadi pertama komunikasi, yang kedua ngejaga semangat mereka itu biar nggak turun, yang ketiga ngingetin juga kesehatannya mereka, karena nggak tahu kenapa ya, menurutku pribadi nih, kalau misalnya online kayak gini itu entah karena kita ngerasa lebih fleksibel ikut kegiatan ya, kayak misal aku ikut rapat itu double forum ini sama forum itu aku jabanin semua karena online ya, jadi kayak di satu waktu dan di satu ruang yang sama aku bisa ikut 2 kegiatan yang berbeda. Tapi sebenarnya tuh fisik itu sama-sama ngaruhnya loh, apalagi jam tidur, udah mulai kuliah jam tidur, selamat tinggal jam tidur aku bye gitu. Oke, jadi emang apalagi jam tidur itu ya, kayak bangun tidur itu nggak tahu, pokoknya nggak ada jamnya, pokoknya tugas harus selesai semua. Oke, iya bener Tim. So, mana habis ini udah kuliah lagi ya, besok ini kuliah. Besok lah. Aduh, ya udah apa sambatnya nanti. Ya, pas lagi berjalan. Oke, jadi ini aku mau tanya lagi gini, kan dari Mas Halo Mas Fatin. Mas Fatin ada di sini. Gini Sir, Mas Fatin. Bisa diulang Mas. Oh, tadi itu aku udah ngomong satu kalimat full terus kayak Zara ngomong halo Mas Fatin, aduh ngulang lagi. Ini adalah kelemahan Zoom teman-teman. Gak apa-apa. Nah, jadi aku mau langsung tanya aja nih ke Mas Roni sama Mbak Fitri selaku perwakilan dari JMAH dan HMDS. Itu kira-kira nanti kalau misal kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi secara offline perkuliahannya atau secara hybrid, itu apa sih yang dari JMAH dan HMDS ingin bawa ke teman-teman Sudut Manyar atau yang teman-teman yang ada di Manyar? Maksudnya kayak kan kita udah lama nih nggak ketemu, terus kayak kurang rasa bonding gitu kan, kayak salah satunya nanti kalau ketemu secara offline kita bakal internalisasi pokoknya, tapi dengan tetap protokol kesehatan gitu. Kayak apa nih kira-kira selain itu? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya seperti yang dikatakan Fatin tadi ya, bonding ya. Jadi karena memang kita sudah lama tidak
ketemu gitu kan, dan ukhuwahnya masih kurang, hubungan kita masih kurang. Alangkah baiknya setidaknya kita dalam waktu awal kali pertemuan itu ya kita adakan pertemuan yang intensif lah istilahnya, karena komunikasi yang intensif itu sangat penting gitu. Walaupun di kesehariannya itu kan, kalau misalkan ya di Zoom seperti yang dikatakan Fitri tadi, ya dalam menjaga sumber daya manusia itu jangan jauh-jauh kita ya langsung bahas broker gitu. Kita lakukan pendekatan terlebih dahulu, komunikasi yang intensif. Jangan komunikasinya itu hanya langsung membahas, tiba-tiba misalkan kita offline ketemu langsung membahas mengenai program kerja. Waduh, itu langsung stres teman-teman. Awal-awal kita tanyakin kabar, bagaimana sharing-sharing saat kita offline dan online ini, bagaimana kabarnya, apakah sudah kangen atau gimana mata kuliahnya, dengan tiba-tiba langsung tancap gas ke program kerjanya. Itu bikin suasana jadi gak mengenakan. Waduh, ketuanya aja langsung bahas program kerja, baru aja masuk tiba-tiba langsung bahas program kerjanya, maka ya tidak nyaman lagi gitu. Di awal-awal ya pertemuan yang intensif setelahnya. Jadi ya itu sih, dari aku sih intinya aku tuh kangen banget kumpul sama teman-teman gitu ya, apalagi sama satu kepengurusan gitu yang belum pernah kayak aku ketemu langsung sama mereka secara yang langsung banyak gitu maksudku. Jadi kayak ya pasti kalau offline nanti aku pengennya ketemu dulu sih, ketemu bareng-bareng gitu, ngeliatin muka-mukanya pengurus-pengurusku gitu. Biasanya kan cuma kayak pantengin di Zoom gitu, ya Allah, kayak lihat satu-satu. Itu aja nggak semuanya kita suruh on cam, mereka bakal on cam kan. Jadi kayak ya udahlah. Sebenarnya ya ini udah pengalamanku sih. Beberapa kali aku ikut rapat dan forum. Kalau misalnya kita itu lagi kumpul kayak gini ya, kali-kali ngobrol kayak gini, terus kita itu malah off cam, kita nggak nyalain kamera, capeknya itu lebih berasa loh. Aku nggak tahu kenapa. Jadi coba deh kalau misalnya kita ikut diskusi atau apa gitu, kita on cam aja gitu, meskipun ngobrol ataupun enggak kita on cam, tapi ngerasanya nggak tahu ya, kalau dari aku pribadi rasanya itu sama-sama capeknya, tapi kayak lebih cepat berasa capek ketika aku tuh off cam. Kalau emang dengerin beneran ya, kecuali kalau kita emang lagi rebahan, itu kebanyakan 80% mungkin kita bakal ketiduran daripada dengerin. Bisa dicatat ya, pokoknya kalau bisa on cam teman-teman, ngehargain yang lain, yang hargain bapak ibu dosen, ngehargain teman-teman yang lagi ngomong kayak gitu. Bener. Tapi emang bener sih kalau off cam itu kebanyakannya jatuhnya tidur, bukan rebahan lagi, tidur sih. Tapi ya jangan kurang-kurangin lah kayak gitu. Iya. Ngomong-ngomong tentang mahasiswa baru, dulu pernah nggak sih Mas sama Mbak ini ngerasa kayak salah jurusan nih aku, kayaknya aku ini apa sih di sini gitu? Pernah nggak sih Mas? Bisa kasih solusi buat ngatasi itu buat teman-teman nanti 2020 sama seterusnya nanti? Sebenarnya kalau dari aku dulu ya, pas SMA, SMP, SMA sampai kuliah pun udah ada pandangan kuliah gitu kan, pengen jurusan apa, cuma ya berubah-ubah, nggak langsung plot langsung pengen lebih teknik sipil. Cuma baru ketemu teknik sipil, pengen teknik sipil itu benar-benar teknik sipil baru ya pas pendaftaran kuliah itu baru pengen daftar teknik sipil, dan ya motivasinya gara-gara wah gajinya gede. Tapi gaji gede itu berimbang dengan kerja kerasnya, dan hal itu aku tanyakan teknik sipil gimana. Waduh itu berat banget teknik sipil, banyak hitungannya, anak-anak teknik itu susah-susah. Waduh ternyata aku pas baru masuk teknik sipil itu benar-benar ya udah ngerasain, ternyata aku masih ya kan diimbangin rasa malas pas itu ya, jadi mata kuliah itu masih kurang mumpuni gitu. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu bisa beradaptasi. Ya, kalau dari Fitri bagaimana? Oh ya, kalau dari aku sendiri sih lebih ke ini sih. Emang gimana ya? Emang teknik sipil tuh bukan pilihan pertamaku, bahkan bukan pilihan yang utama gitu. Cuma emang ada di backup planku. Ya basicnya cuma sesederhana gini sih. Aku suka matematika dan aku suka gambar. Udah kayak gitu doang. Jadi sebenarnya aku pengen ngejarnya waktu itu jujur aja dulu pengennya tuh masuk ke dokteran ya kan, cuma kayak waktu masuk SMA gitu saya tertawa ibu, maaf saya tertawa dengan lantang ya di sini. Saya off mic dulu kedokteran. Iya kedokteran nih dia. Cocok kan jadi mahasiswa kedokteran juga, nggak canda. Jadi
dulu pengen masuk kedokteran kan, masuk SMA, pokoknya sampai kelas 10 tuh tetep kayak pengen masuk kedokteran. Terus abis itu ngelihat temen-temenku tuh ya, temen satu kelas aja cuy, itu kan aku masuknya di SMA favorit juga kan, jadi masuk ke teman-teman sekelas tuh kayak ngerasa oh kayak mereka tuh diajar sekali udah bisa langsung kayak set gitu kan, apalagi kimianya. Aku kayak aduh kimia ini apa ya Allah, nggak ngerti ini reaksi apa ya Allah, enggak. Jadi aku abis itu oke, aku cari backup plan yang lain ya, dimana aku nggak ketemu tuh sama yang namanya kimia waktu itu. Sebenarnya juga tes dari awal ke arsi sih, cuma jangan salah gini ya, maksudnya aku nggak ngerasa salah jurusan. Bahkan kalau menurutku pribadi itu ketika kita ngerasa kalau kita salah jurusan, sebenarnya itu cuma mindset dalam diri kita sih. Apakah emang kita ngerasa kesulitan di sana karena kita belum bisa adaptasi istilahnya, atau karena memang kita tuh ngerasa kita harus ngejar passion kita, padahal sebenarnya belum tentu loh passion yang kita kejar itu yang terbaik buat kita gitu. Jadi makanya kalau dari aku sih nggak pernah sebenarnya kayak ngerasa salah jurusan gitu. Coba kalau misal ada kesempatan buat nyoba, sebenarnya aku kurangnya di mana sih, mungkin aku bakal nyoba ke sana gitu. Soalnya gimana ya, menurutku tuh mending kita nyoba dulu tapi kita gagal, jadi kita tuh tahu, kita punya pengalaman gitu loh, kayak gue bisa nggak sih kayak masuk ke sana gitu. Tapi daripada kita udah kayak udahlah mundur aja gitu, nggak usah nyoba ke sana, jadi kita nggak tahu gitu, nggak udah kayak oke, kamu kurangnya di mana tuh kita nggak ada gitu ya. Kalau menurutku sih itu sih banget nih, pokoknya kita nggak bakal tahu batas limit kita itu kalau kita nggak terjun langsung, kita nggak nyoba langsung gitu ya. Iya, jadi ya udah kayak ini saya nih, nantang aja sih Phil, gasin aja nggak apa-apa. bener toh bener. Iya, habis ini KP kan, habis itu TA udah Iya, gas gitu. Walaupun ntar nggak tahu ya nangis atau senyumnya berapa kali. Tapi bener-bener loh, aku semester 1 tuh ngerasa berat banget, jujur berat, aku ngerasa berat banget gitu, kayak divisi di pelajarannya gitu. Bahkan tuh kayak sering ya Allah insecure banget lah, kayak ngerasa kan dulu waktu di SMA gitu ya, kita nggak bisa mata pelajaran tertentu atau gimana gitu. Menurutku biasa aja sih, kamu mau nanya mentor di lesan atau mau nanya di di temen sendiri itu kayak masih bisa gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah apa ya waktu awal-awal masuk ya, soalnya kan namanya mahasiswa baru, itu loh pentingnya kenapa kita harus berbaur sama temen kita. Individualisme di dunia perkuliahan adalah bunuh diri paling pelan-pelan. Jadi ya menurutku Support system gitu ya. Yoi, bener. Jadi kayak Support system, bahasa keren. Jangan individualis jadi anak di dunia perkuliahan. Itu mungkin kamu ngerasa sekarang bisa kayak oke lah, aku bakal survive di sini sendiri gitu. Wah, butuh aku bantuan teman-teman. Pasti ada saatnya kalian itu butuh teman. Itu pasti banget udah. Apalagi di dunia perkuliahan, apalagi di teknik sipil. Oke, kalau gitu mungkin mohon maaf mengganggu waktunya juga Mas Roni, Mbak Fitri. Semoga kita bisa segera ketemu dengan secara offline, dan juga jaga kesehatan selalu, dijaga, apalagi terutama aku, Mas Roni sama Mbak Fitri ya, semester 6 ini abis ini udah harus Tubes-tubesnya nih. Semangat. Semangat. Zara juga harus semangat. 3 tubes harus bisa ngerjain kalau Zara, nggak cuma ingat, harus bisa ngerjain. Iya, kalau Zara itu. Oke. Thank you buat Mas Roni, Mbak Fitri. Oke, Fatin, Zara. Dadah. Gimana nih Zar? Gak ada orang lagi di sini. Jalan-jalan dulu kali ya. Boleh. Nyari Kan? siapa tahu ada yang lagi di kampus gabut kan. Iya, bisa diajak wawancara kali ya. Udah, ayo langsung. Tolong coba S1 ada orang nggak? Oke, bentar, ceknya dulu. Ada Nggak nggak? ada orang, Mas. Nggak ada. Terus kita ngomong sama siapa nih? Itu ada Mas. Mas siapa itu? Oh, itu Mas Disan. Oh. Ya udah Mas Disan aja kalau gitu. Oke. Mas Disan. Mas Disa. Sendirian, Pak? Oh ya, kalau sendirian berarti bisa. Ayo. Oke. Bentar, mana agak ribet.
Nah, sebelum mulai hand sanitizer dulu kali ya. Ini kan protokol kesehatan nih katanya nih. Yo, Biar tetap stay safe dan terhindar dari corona. Kita udah pakai face shield, pakai masker. Pokoknya harus aman dulu baru kita bisa mulai. Oke. Langsung aja nih ya. Mas Disan, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah so far so good Mas Fatin dan Mbak Zara. Emang sekarang kan lagi pandemik dan orang-orang lagi pada berusaha untuk terhindar dari hal itu kan, jadi kayak ya sama halnya sama apa yang aku lakuin itu. Oke, bener banget nih. Jadi kayak semua orang itu lagi pada struggling ya, gimana caranya kita biar bisa terhindar dari pandemi ini gitu. Nah, kira-kira nih, menurut Mas Disan habis dari kuliah offline nih, terus tiba-tiba kayak kita langsung berubah jadi online nih, gimana nih kesannya Mas? Sebenarnya kalau dari offline terus pindah ke online itu sebenarnya buat aku jujur aja nggak asik sih, karena vibe dari kuliahnya itu sendiri jadi kayak hilang gitu. Soalnya yang tadinya kita di kuliah nungguin buat masuk kelas, kita ngobrol di gazebo kayu kayak gini bareng-bareng rame-rame, itu jadi hilang. Jadi kayak kita sekarang bangun tidur, buka laptop, cuci muka ya kan, kalau misalnya malas sarapan bangun agak siang, cuci muka, online ngadep Zoom ya kan, langsung ya udah itu. Apalagi sekarang kalau online kita kalau misalnya dosennya strict sih nggak apa-apa buat kayak dia nyalain cam dan lain-lain kan, tapi kan beberapa anak terutama aku ya ke off cam gitu ya udah kayak main HP, TikTok atau Instagram dan lain-lain. Aduh, kebongkar. Enggak kayak gitu. Kita mahasiswa aja Ya, gitu, enggak kayak gitu. pada umumnya sih kayak gitu. Jadi intinya kalau kuliah online sih sebenarnya ya seru juga sih. Banyak hal-hal yang kehambat sih sebenarnya. Iya. Jadi kayak sebenarnya kayak ada pengalaman baru, tapi juga di sisi lain juga banyak yang kehambat kan ya. Iya. Nah, kalau Mas Disan inget terakhir kali ke kampus offline ngapain nih? Sebelum yang ini Kalau sekarang. kampus offline ya, terakhir kesini itu kalau nggak salah ke sekre-nya himpunan mahasiswa diploma sipil, itu aku ngambil berkas sih, teman-teman FP kemarin. Oke. Jadi ada keperluan penting ya, bener-bener kalau ke kampus tuh bener-bener kalau ada keperluan penting. Sekarang aja cuma ada kita gitu, nggak ada orang lagi, agak kesepian sebenarnya, tapi ya udah nggak apa-apa kali ya. Nah, dulu nih pas Mas Disan pertama kali jadi mahasiswa di diploma sipil, yang kampusnya itu gak jadi satu sama kampus ITS Kolilo, kampusnya itu kampus ITS Manyar. Itu gimana tuh first impressionnya? Kayak apa? Seneng banget nih, kayak nggak ada saingan atau kayak aduh kok menyendiri? Iya benar nih kata Dara, gimana tuh? Mungkin ini kan pandangan pribadi masing-masing orang ya. Kalau aku sendiri sih sebenarnya sama ITS, kita terpisah sama daerah yang di Sukolilo sama kita Manyar. Aku sih nggak ada masalah sih. Emang dari awal kalau misalnya emang kan dari ITS sendiri kan ada banyak, ada yang di Cokraminoto juga ada kan. Iya benar. Nah, kalau misalnya aku dapet yang maksudnya lulus di sini pun aku udah merasa bersyukur sih, dan jujur nggak ada rasa kayak minder gimana gitu sih. Kayak nyaman-nyaman aja di sini. Nyaman ya. Emang dari awal dulu emang mau langsung pengen kesini atau? Enggak dong. Kita semua kan pasti kan ada SBM dulu dan lain-lain. Namun ternyata dari situ referensinya kan ternyata juga ada gitu loh, entah politeknik atau diploma yang lain-lain, jadi kayak banyak referensi sih. Dan masuknya di Manyar. bener, rezekinya emang di Manyar gitu ya. Jangan kaget, dulu mau sharing nih. Jadi dulu tesnya di sini, kuliahnya di sini saya ternyata. Jadi ya Tes apa nih Mas? apa? Tes apa? Tes buat SBM. Kuliahnya di sini nggak apa-apa, emang udah jatuh cintanya di sini gitu. Kalau saya tes masuk sini itu malah di Sukolilo. Oh di Sukolilo. Iya. Kalau saya udah dari awal takdirnya nulis nama itu udah Manyar gitu. Jadi kayak oke, nggak apa-apa. Asli enak. Nah, terus ciri-ciri dari kampus Manyar nih menurut Mas Disan itu apa yang membedakan kampus Manyar ini dengan kampus ITS yang lain, yang di Sukolilo sama Cokraminoto? Sebenarnya semuanya kader-kader ITS itu menurut saya baik-baik semua, maksudnya ya the best semua lah. Tapi yang membedakan kayak kita tuh punya karakternya masing-masing setiap departemen maupun fakultas. Jadi kalau buat aku ciri khas dari Manyar itu sendiri sebenarnya kader-kadernya sih yang dia tuh kayak seenggaknya menempati posisi di luar gitu. Jadi misal kayak Bapak Wali Kota kita Pak Eri Cahyadi dulu kan pernah sempet studi di sini ya kan. Terus juga banyak kader-kader yang juga udah menempati posisi di luar yang bagus-bagus. Begitupun juga aku tahu juga Mas Fatih sebenarnya kan sosok yang sip lah di nggak Manyar begitu, ini. tapi boleh lah cek
Nggak apa-apa nggak kayak gitu. Lanjut dulu. Ya, banyak Iya, teman-temanku, angkatanku dan teman-teman 19 juga dan kakak-kakak kelas kita tuh yang sebenarnya kader-kadernya prestasi lah di luar banyak. Jadi intinya yang membedakan itu karakternya Manyar itu punya disiplinnya sendiri sih. Gitu. Ini setuju karena emang benar, bukan karena tadi habis dipuji ya. Enggak kayak gitu. Bisa aja. Iya, aduh, udah lah, nggak lagi ngomongin Mas Disan sekarang. Oke, jadi next kita bahas nih. Selama corona ini kan kayak semua kegiatan terbatas nih Azhar, bener nggak? Benar. Kegiatannya itu ngapain aja nih? Kalau aku mau tanya Azhara dulu nih, kalau Azhara kegiatannya ngapain aja Zara selama ini? Biasa kuliah, terus ada juga ngerjain online shop juga. Jadi cuma kayak gitu-gitu aja, kayak kurang menarik sebenarnya. Kurang menarik, tapi dia ngerjain online shop katanya produktif kan, tapi dia ngomongnya kurang menarik. Nggak apa-apa, beda-beda. Kalau Mas Disan gimana nih? Kalau aku sih online gini ya, online kayak gini ya kebetulan aku juga ikut di organisasi ya, pastinya aku ngurusin organisasi dan selebihnya mungkin kalau buat aktifnya di ikut workshop gitu sih yang ada di online, entah itu workshop berbasis kayak akademik maupun non akademik juga diikutin aja udah, yang penting at least ada sesuatu yang dikerjain gitu dan produktif. Benar-benar. Jadi sebisa mungkin tetaplah hidup untuk berproduktif gitu. Oke, Mas Disan di sini kan sebagai koor DPA. DPA sendiri itu apa sih, Mas? Terus tugasnya ngapain aja? Mungkin singkat aja ya. Dari DPA sendiri kan sebagai badan legislatif himpunan mahasiswa Tabungan Sipil. Jadi fungsinya itu sebenarnya ada 3. Di mana yang pertama itu legislatif sebagai pelayan publik itu membuat kayak mempertanyakan apa yang teman-teman Manyar ini butuhkan. Jadi kayak kita tuh menyediakan fasilitas itu berupa jaras, atau kita menanyakan langsung gimana sih kira-kira terkait hal ini, apakah teman-teman itu butuh atau enggak dan lain-lain. Nah yang kedua itu ada namanya fungsi controlling, dimana controlling ini teman-teman legislatif itu melakukan suatu kontrol untuk teman-teman eksekutif, apakah proker yang dijalankan itu sesuai dari PI mereka, terus pengeluaran dananya itu benar-benar dikeluarkan di situ, atau mungkin ada dana-dana yang kita nggak tahu gimana ya. Jadi intinya lebih ke controlling buat teman-teman eksekutifnya sih. Terus untuk yang terakhir di situ ada namanya fungsi dari legislatif. Iya benar, legislatif. Jadi untuk fungsi legislatif ini kita itu sebagai DPA menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada sekarang. Karena setiap periodenya kan undang-undang itu sendiri kan berganti terus, kayak ada peraturan rektorat dan lain-lain. Jadi teman-teman DPA di sini itu berusaha untuk menyesuaikan peraturan yang ada di himpunan mahasiswa Tabungan Sipil disesuaikan sama peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Oke, berarti itu beberapa itu ya gambaran mengenai tugas dari DPA sendiri ya. Nah, ngomongin tentang DPA nih, dari Mas Disan sendiri gimana sih Mas untuk cara Mas Disan untuk tetap membantu teman-teman bisa mengikuti perkuliahan dengan baik walaupun berjalan secara online seperti ini? Kan kita nggak tahu nih, kayak teman-teman mungkin ada kendala karena jaringan atau kendala geografis. Nah dari Mas Disan gini sendiri gimana nih kira-kira? Oke, mungkin kalau aku bisa jawab secara teknis ya, soalnya itu benar apa yang dikatain Mas Fatin, kayak itu tuh terjadi gitu di organisasi, pastinya terjadi. Dan untuk mensiasati hal itu, kalau aku sih biasanya kita nih ngadain meeting, tapi ternyata banyak anak yang nggak ikut. Jadi ya udah kita dengan adanya orang segitu kita sampaikan apa yang kita pengen sampaikan. Terus yang kedua, kayak biasanya sih aku bikin kayak worksheet gitu sih. Jadi spreadsheet gitu buat ngerjain. Jadi kayak semua masing-masing ada bagiannya. Jadi nggak lepas tanggung jawab sama apa yang udah mereka emban gitu. Aku sih kayak gitu. Ya. Dan itu berarti ngaruh banget ya tapi ya? Ya secara nggak langsung ngaruh sih. Oke. Sip. Nah lanjut aja nih ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Kan kita mahasiswa nih dituntut untuk aktif dalam akademis maupun non akademis. Nah itu slogan kalau selama offline nih. Online nih juga kita dituntut seperti itu. Cuman gimana nih menurut Mas Disan, bagaimana sih cara kita biar bisa tetap aktif di akademis dan non akademis
walaupun kegiatan ini berlangsung online semuanya. Iya. Silakan. Oke. Buat aku pribadi sih ya, buat masalah itu sebenarnya harus diingat dulu sih, kayak buat akademiknya dulu sih diprioritasin. Soalnya tujuan kalian kuliah kan pastinya untuk ya untuk studi dan lain-lain. Terus kalau misalnya mau aktif di hal yang non akademik, ya itu tinggal kalian cari passion kalian di bidang apa. Di sisi lain kalian juga harus berpikir kalian kuliah ini bukan cuma dituntut untuk studi aja, pastinya kan dari background kalian apa, misalnya kalian mau ngelamar kerja di mana kan kayak secara nggak langsung CV kalian ada gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya mau fokus di akademik dan non akademik, ya tinggal pinter-pinternya kalian sih buat nyari apa yang kalian seneng dan pengen lakuin, apalagi kondisi kayak gini kan. Tapi sebenarnya banyak sih mas kalau kayak online gitu. Iya, kalau dari aku sendiri ya kayak sebenarnya kayak banyak gak sih opportunity selama online ini untuk yang non akademis. Contohnya kayak tadi webinar tuh sekarang udah di mana-mana gratis, dapat sertifikat kayak gitu. Iya. Boleh. Jadi harus oke semuanya. Dua-duanya jalan. Yap. Oh ya mas, Satu Apa lagi. ini? Boleh. Sekarang ada apa namanya tuntutan scam kan. Nah, Oh, ini buat teman-teman nih benar. scam nih gimana nih? Aduh, Makanya, jadi kepikiran sebenarnya kayak Mas Fatin kepikiran apa? Internship sana sini. Enggak gitu, mas enggak makin boleh. banyak. Enggak boleh. Nanti ada sesi enggak gitu. Ayo, gimana? Kayak gitu aja sih. Iya, Jadi kayak bener-bener. harus dipikirin buat scamnya juga kan sekarang. Iya. Gitu. Jadi kan karena sistemnya itu sekarang harus apa ya? Aktif bener-bener di Yoi. berbagai bidang gitu ya. Jadi nggak cuman pintar di sini, juga pintar soft skillnya juga harus cakep. Yep. Oh iya mas, aku juga mau tanya. Dulu waktu awal maba, Mas Disan sempat dikasih penugasan kayak bikin goals gitu nggak sih mas? Kayak 4 tahun pertama, 2 tahun pertama. Waduh, kumlot. Kumlot. Bos kumlot. Dicatat ya di bawah kumlot. Ya, aktif apa ya? Organisasi dan lain-lain. Iya. Guys, Udah kayak template gitu tapi semester 3, semester 2 rebahan gue. Serius sih, tapi apa ya, kalau goals gitu emang apa ya, motivasi di awal. Cuma harus dilihat lagi realitanya kayak gimana kan kita kuliah. Jadi nah sebenarnya harus pinter-pinter seleksi sih, kita mau fokus di bidang apa. Yang akademik akademik, tapi kalau bisa salurin itu entah di lomba-lomba dan lain-lain. Atau yang mau jago soft skill ya udah difokusin buat hal itu, jangan semuanya disikat ya. Kalau misalnya memang capable sih ya it's okay lah. kalau bisa kenapa enggak gitu. Iya. Tapi daripada stres ya udah pilih lah, jangan katanya nggak boleh serakah, nggak baik ya gitu. Tapi kalau bisa nggak apa-apa beneran, asli nggak apa-apa beneran. Terus ada nggak sih mas kayak goalsnya yang kayak belum tercapai sampai sekarang gitu? Goalsnya yang belum tercapai. Ya nanti teman-teman sudut ikut ngaminin gitu. Iya, di Biar sini cepet itu tercapai. kita ngaminin gitu loh. Goals Semua yang nonton belum bisa ngamin. tercapai. Kayaknya kalau kumlot nggak mungkin ya. Dia nggak ngomong ya, dia sendiri yang ngomong nih. Kayak yang belum tercapai itu aku sendiri lupa cita-cita aku tuh di awal apa. Kayak udah mending kuliah, kayak the best lah buat aku. Aduh, ngikutin gitu. Ini tahu gak sih? Serius, men. Kayaknya ada role model baru aku, India kayaknya. Dia kayak ya udah jalanin lah pokoknya. Mungkin kalau tanya itu sih ke teman-teman yang udah kelihatan lah ya, visioner dan lain-lain. Kalau ke aku ya mungkin cita-citanya buat sekarang, bukan dari dulu ya. Kalau sekarang itu ya aku kuliah ya dikasih jalan ya dilancarin aja sih jalannya. Terus Amin. kayak buat hal-hal yang tanggung jawabku sebagai DPA dan lain-lain itu juga bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Toh kembali lagi buat teman-teman yang ada di Manyar ini gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Berarti jangka yang udah kelihatan lah ya, yang Yoi, bisa yoi. dicapai gitu lah ya. Bener, cita-cita nggak salah. Jangan ada yang ngejudge dia abis ini nggak salah, bener Nggak kok apa-apa, itu. dijudge juga udah biasa. Udah biasa katanya. Mental baja. Iya, mental baja. Beton aja sekalian. Enggak, aduh bercandaannya sorry. Boleh lanjut. Ya, Mas Fatin ini agak jokes bapak-bapak sih. Iya, Guys. Jadi kayak suka jokes bapak-bapak Yoi. WA gitu loh, yang fotonya. Aduh, maaf teman-teman, family friendly ya. Iya. Lanjut. Aku mau tanya sama Mas Fatin. Mas Oh, Fatin iya. dulu awal-awal maba pernah nggak ngerasa kayak salah jurusan gitu? Aduh, Atau ini- sampai sekarang masih merasa Ini langsung salah nge-cut-nya ke saya masalahnya ini. Kayak aduh. Kalau ini narasumbernya jadi ganti, geser nih ke sini ya. Jadi enggak sih, sharing aja sih namanya. Kalau dari aku awal itu kayak oke, bisa nih. Bisa kayak
mata kuliah ini bisa. Lama-lama, aduh, dari yang gini kok tiba-tiba begini, kok kayak geser. Tapi ya udah dijalanin. Dan alhamdulillah bisa survive, aman. Alhamdulillah. Tapi kalau ngerasa salah ya agak 50-50 sebenarnya. Tapi santai teman-teman. Kita aman kok, kita aman. Aku aman. Iya, benar. Mas Disan sendiri gimana? Kalau- Sempat merasa salah jurusan nggak? Ya merasa sempet semuanya. Aku rasa mungkin beberapa anak sama sih. Soalnya kan gini, prinsipnya kan kita berjalan kehidupan itu nggak kayak sesuai apa yang kita mau nggak sih? Nggak mulus-mulus Pasti aja. ada sesuatu yang nggak sesuai yang kita pinginin. Cuma mau nggak mau kita ya udah going on, go ahead, dan ya udah dijalanin semaksimal mungkin gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang salah jurusan sih ya jawabannya Mas Fatin sih. Kayak Gitu deh. kita nggak bisa jawab mutlak, iya kan? Kayak siapa tahu nih abis ini jadi konsultan atau kontraktor. Amin. Gitu, amin. Duitnya bejibun banyak nih duitnya. Emang otak duit nih. Apalagi Zah? Terakhir ya, penutupan. Boleh. Mas Disan spill dong Mas, kayak momen-momen yang paling berkesan selama kuliah. Waduh. Online atau offline terserah. Sebenarnya kalau online nggak banyak sih. Pasti kalau kamu tanya online ya nggak banyak. Ya momen-momen tergantung bangun, tidur, absen, tidur lagi. Kayaknya aku bisa ngewakilin satu momen Itu yang sih. bagusnya di online deh. Apa? Kayak gak jadi kelas tiba-tiba kayak cuman isi absen gitu gak sih? Waduh, kacau sih. Itu kayak aduh bisa tidur. Goblok, Mas. Tapi kalau misalnya offline banyak kenangan di teman-temanku seangkatan. Aduh. Kita susah senang bareng ya kan? Enggak segitunya. Kayak Seneng banget. banyak cerita sih sebenarnya. Kalau yang paling tuh mungkin momen-momen di yang seru tuh ada di kaderisasi sih sebenarnya. Emang kaderisasi itu kan bisa dibilang budayanya ITS, bukan cuma Manyar aja. Kayak di ITS sendiri kaderisasi tuh kayak memang udah budaya yang kental lah. Jadi di situ sih puncaknya, jadi kayak kita semua tuh tahu, dan kejadian-kejadian lucu kayak gimana, bahkan kejadian-kejadian menegangkan, sedih, terus senang, gitu sih. Lebih bonding ya, lebih bonding. Langsung aja nih ya, kita udah dikasih kertas tulisannya I have sama never, pernah atau tidak. Bisa nih dari Mas Mbaknya langsung nanyain Kasih pertanyaan pertanyaan. kita. Bener? Udah siap nih kita. Oke, pertanyaan pertama. Pernah nggak mandi waktu berangkat ke kampus? Never. I have. Pernah. Mungkin bisa gue bisa diwakilin sama Disan ya. Gimana? Oke, ya pasti yang ngerekam pun dan teman-teman semua yang ada di sini, produsernya pasti pernah nggak mandi, karena itu adalah suatu Rutinitas. yes. Iya. Rutinitas. Bukan kalau rutin ya. Setiap Gak hari bisa gitu kayak gitu. Jadi bau nanti nggak bisa. Pokoknya kalau kepepet cabut aja langsung, sikat Iya. gigi, udah parfum udah kelar. Yang penting itu kita hadir di depan bapak ibu dosen tuh, kita ada. Walaupun nggak tahu belum mandi apa enggaknya, bener nggak? Ya udah. Mumpung masih kuliah. Iya. Kalau udah kerja kan nggak mungkin, Pak. Iya. Ini berlaku saat offline ya kayak gini ya. Kalau online mah ya nggak mandi Setiap terus hari. adanya. Nggak gitu. Nggak gitu. Next. Pernah nggak tidur di kelas? Aduh, ini mah kayak udah template pasti Iya, pernah semua kan, lihat nih udah kelihatan nih. Gimana dari Zara, ada gimana nih? Tidur waktu apa aja? Tidur waktu mata kuliah mekanika rekayasa. Salah satu dosen perempuan di situ sempat ketiduran karena lagi nggak enak badan masalahnya. Oh. Iya. Kayaknya kalau aku ada dosen ada enggak tidur deh, tapi maaf Pak Bu, tapi paham kok, masuk kok, tugasnya kerjain kok. Tetap masuk ke otak Iya. kok. Setiap malam dipelajari juga. Buktinya survive sampai sekarang. Oke, ini nggak ngomong, speechless dia karena kayak ya udah sering juga. Next. Pernah nggak ngerjain tugas di saat deadline? Pernah. Karena teknik bro. Like Ngegas. iya, nggak terima ini soalnya kayak tugas tuh bisa datang jam 10, jam 11 ngumpulin bisa loh. Aduh, Itu kayak tahu nggak sih rasanya belum bangun tuh Belum kan, sadar. belum sadar, badan tuh masih belum full, jiwanya belum full udah tugas. Dikerjain cuma 1 jam. Iya, itu sering banget. Nggak apa, Mat.
Bisa. Tuh. Next. Pernah nggak rebutan kursi pas evaluasi? Ini kayak semua ini masih pertanyaan-pertanyaan yang akan dialami oleh semua mahasiswa di kita Manyar ya sepertinya. Beda lagi kalau aku ranking IPK 1, aku duduk paling depan sih pasti. Ranking IPK 1 aku pasti duduk paling depan sih. Jadi kayak kalau aku tahu lah mirror aja sih. Jadi kayak Jadi mawas diri dan sadar diri adalah kunci. Seperti itu. Next. Pernah nggak beli jajan di Iyut tapi nggak bayar? sumpah. Parah Mas Fati. Pernah. Maaf ya, lapar soalnya nggak ada orang, jadi ya ambil dulu Teman-teman nanti. JMA berarti itu. Sudah dibayar. Iya. Nanti kalau offline ketemu bayar ya. Kalau nggak salah beng-beng 1 sih, aman lah. Yoi. Ada cerita tapi sebelum next. Jadi aku punya teman, dia itu nyikat dan dia nggak bayar. Tapi lebih parahnya dia itu lebih kalah, dia ngalahin tugasnya setan bro, serius. Kenapa? Dia itu nyikat makanan, juga nyikat kembaliannya orang. Nyikat duit di kotaknya bos, serius nggak boleh. Aduh, ini nggak boleh contoh ya teman-teman. Ya, tapi itu udah jadi lama dan Iya. teman-teman semua udah memaafkan itu. Jadi kayak ya udah. Ya, nanti kalau ketemu ditagih lah bareng. Yoi. Kalau aku cuman beng-beng 1, nggak tahu kalau yang itu nggak tahu. Aduh, dosa banget nih emang. Next. Akhir. Jadi di setiap sesi sudut manyar di akhirnya itu pasti ada pembacaan cerita-cerita dari teman-teman sudut sama pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan sama teman-teman sudut. Jadi mulai sekarang ini aku bacain buat Mas Disan sama Mas Fatin. Oke, yang pertanyaan pertama. Mas, kapan kampus Manyar ini buka? Jangan lama-lama tutupnya, kangen Devil. Devil itu apa sih Mas, ceritain Mas? Oke, jadi mungkin ngejawab dulu ya yang kapan kampusnya buka ya. Jawabannya nggak tahu. Nggak tahu pak. Nggak tahu, mohon maaf kita nggak tahu ya. Semoga aja corona ini segera Iya. berakhir. Mohon maaf mas, Iya. jadi nggak bisa jawab kapan bukanya nggak tahu. Vaksinnya kalau udah merata, udah aman, kita langsung choose offline. Terus Devil nih dari Mas Disan deh. Devil, jujur semuanya pasti kangen Devil ya, karena euforianya Devil itu nggak pernah mati sih aku bilang. Dari mungkin si perkapnya berangkat dari sini ngangkat drum ke sana itu udah kayaknya PW banget sih. Apalagi kalau udah di tribun kita supporteran Devil itu kayak Asik. itu asik parah sih. Panggilan Yes. jiwa. Waduh, panggilan jiwa katanya. Begini panggilan jiwa. Yes. Boleh Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Maaf sponsor. Pertanyaan kedua. Cara cari pacar di masa pandemi. Posisinya lagi di rumah terus. Gimana Mas? Mungkin bisa dari teman-teman yang di belakang kamera atau dari Zara sendiri gimana deh? Ayo buat teman-teman yang di belakang kamera Iya, dulu. teman-temannya gimana? belakang kamera nih. Astaga. Oh, Ome katanya dari Ome. Ome, Bigo, terus apa lagi? Tatan, Ome, Bigo, apa lagi? TikTok. Oh, iya, bener. Bisa sih sebenarnya. Iya, bisa. Lagi. Apa lagi? Tinder. Oh, Tinder dari dia. Tinder. Jangan lupakan Tinder. Sama apa lagi Mas? Nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Tapi itu udah kayaknya udah aja gitu loh, nggak mau jawab. udah lengkap kayaknya ya. Itu udah kayak full pack gitu kayaknya. Semangat ya yang mau nyari. Yes. Doain aja, gua aminin, amin. Amin, kita dapat. Lanjut. Rekomen tempat makan di sekitar Manyar. Yang pertama, Baklis. Balis. Yes. Warung Baklis di pojok kanan kampus Manyar. Warung Balis adalah penyelamat kita, teman-teman. Kalau aku Parit, serius penyetan Parit Oh, the best gitu. The best sih Parit. Pak itu di deket seberangnya apartemen Gunawangsa. Iya. Ya, benar di Ini sana. sering ke apartemennya. Ke Paritnya, salah ngomong. iya. Ke Paritnya maksudnya. Apa aritnya maksudnya? Kita makan bareng. Astagfirullahaladzim. Terus apa lagi ya? Kantin IPIMS. Sekolah IPIMS kalau buka bisa makan di situ. Nggak pernah ke sana loh aku bisa. Serius? Terus ada juga nih warkop Rolas. Rolas. Ya biasanya kalau mau ngopi deket ada Ya. nih gitu. Terus mana? Kalau malam buat yang sering rapat organisasi biasanya belinya nasi goreng sampah.
Serius, namanya nasi goreng sampah, deket pembuangan sampah soalnya. Dimikirin nasi sampah juga. Sorry. Lapar makan itu nasi goreng rengsengan itu udah, wah the best sih. Itu berapaan emang range harganya? Udah 12 ya? 12, Waduh. 15an kayaknya. Yang seperti itu Cocok buat menggiurkan. mahasiswa. Cocok buat mahasiswa. Lanjut. Min titip salam dong buat Mbak R. Siapa Mbak R? Siapa Mbak R? Siapa Mas yang nama inisialnya Apa ya namanya? R gitu? Banyak. Siapa sebutin? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi ya semoga salamnya tersampaikan ya. Mbak R yang melihat Mbak ini R. tolong dinotisan ya. Next. Pengen tahu dong Min denah kampus Manyar, ruangannya, labnya. Tunggu nggak usah. Denah kampus bakal kita preview di sini. Nunjuk dulu dong Mas baru keluar. Nah, ini di sini ya nanti ya. Oke. Nah, buat teman-teman nanti kalau berkesempatan untuk offline ke sini atau ingin berkunjung itu di depan kampus itu udah ada dekat kantor SKK, ada Denah kampus dari Manyar sendiri, lokasinya, kemudian laboratoriumnya di mana aja, toiletnya di mana aja. Jadi biar masih ingat gitu. Apalagi buat teman-teman nih yang 2020 siapa tahu kayak lagi visit ke Surabaya terus kayak mau lihat deh kampus Manyar di mana. Itu ada di depan sana kayak gitu. Next. Next. Ini cocok buat sama Mas Fatin sama Mas Isan. Gombalin aku dong Mas, gitu katanya. Waduh. Ayo. Kalau ini tanyanya jangan ke saya. Jangan ke saya juga. Balik Cocok lagi ke buat tim. cowok-cowok nih. Iya, gitu. ini tim kita ada cowok-cowok lain nih. Saya spill aja nama, sebut nanyain kayak gitu kemana sama ya. Mas Fatin buat yang lihat ini. Gombalin Mas. Mas oh ya, bakal oh ya kalau besok Hai. ya. Mohon maaf karena kita terlalu dekat relasinya jadi aku manggil Mbak ya. Oke. Iya, Tolong jadi- buat Mas Fatal mau belajar gombal ke Mas Fatal kelas B angkatan 2018. Oke, siap di-spill semuanya. udah ya. dipromot. Yang penasaran langsung cek IG-nya aja, oke? Oke, next. Min kupas tuntas kehidupan dong di kampus Manyar. Gimana Mas? Kupas tuntas. Kupas tuntas kehidupan kampus Wah, Manyar. banyak banget sih sebenarnya kayak setiap detailnya ada bahasan Iya. pasti. Kompleks sebenarnya. Iya. Dan itu bakal kita bahas di episode-episode selanjutnya. Tenang aja, ini masih episode 0 kok, masih episode 0. Jadi bakal bertahap satu persatu, oke? Oke, karena kita udah selesai nih ya, kita udah berbincang banyak nih dengan 3 narasumber keren kita, Mbak Fitri, Mas Roni, sama Mas Mas Disan. Disan. Kita mau ngucapin terima kasih banget buat Mas Disan, Mbak Fitri, dan Mas Roni tadi udah menyempatkan waktunya. Semoga diberi kesehatan selalu selama masa pandemi ini dan Kuliahnya lancar. kuliahnya lancar dan kita dapat segera bertemu ya di kuliah offline nanti. Semoga secepatnya deh pokoknya. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa nih tetap stay tune sama episode dari Sudut Manyar dengan cara kalian bisa follow Instagram dari HMDS yang ada di atas sini. Selain itu juga ada LinkedIn dari HMDS yang baru aja rilis di sini. Sama satu lagi channel YouTube HMDS. Kalian bisa subscribe. Udah kayak YouTuber nih ceritanya di sini. Oke, jadi aku Fatin. Aku Azahra. Aku Disan. See you on next Sudut Manyar. Thank you. Gimana Mas? Ya, hati. Dan saya. Oh ya, hand sanitizer dulu. Aduh. Mas Disan saya duluan ya Mas. Oke. Hati. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Mas Disan. Sama-sama. Dadah.